Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur sel hewan dan juga fungsi-fungsinya. Jadi video kali ini merupakan gabungan dari prakarya dan biologi dan juga dengan SBK. Jadi pada prakarya dan SBK kami telah membuat bentuk 3 dimensi dari sel hewan tersebut. Jadi gambarnya adalah begini. Jadi berikutnya pada mapel biologi kami akan menjelaskan tentang struktur-struktur dan juga fungsi-fungsi dari struktur hewan tersebut. Jadi struktur sel hewan yang pertama yaitu lisosom. Lisosom memiliki 3 buah fungsi, yaitu yang pertama endositosis, yang kedua yaitu fagositosis, dan yang terakhir yaitu autofagi. Struktur sel yang kedua yaitu membran sel. Membran sel memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Yang kedua sebagai pembungkus atau juga pelindung sel. Dan yang ketiga yaitu sebagai penerima rangsangan dari luar. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Struktur sel yang ketiga yaitu sitosol, di mana sitosol ini memiliki 2 buah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme, yang kedua sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel. Struktur sel yang keempat yaitu retikulum endoplasma halus. Mana retikulum endoplasma halus ini memiliki 3 buah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat produksi protein dan steroid. Yang kedua yaitu sebagai tempat pemeliharaan membran plasma, dan yang terakhir yaitu sebagai jalur bagi molekul untuk bergerak secara bersamaan. Struktur sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma kasar. Jadi retikulum endoplasma kasar ini memiliki 1 fungsi, yaitu berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein-protein ke bagian-bagian sel lainnya. Struktur sel yang keenam yaitu mitokondria. Jadi mitokondria memiliki 2 buah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat respirasi seluler, dan yang terakhir yang kedua sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Struktur yang ketujuh yaitu nukleus. Jadi nukleus memiliki 5 buah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya replikasi, yang kedua sebagai tempat penyimpanan informasi genetik, dan yang ketiga yaitu untuk menjaga integritas gen-gen. Yang keempat yaitu mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan yang terakhir yaitu mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Struktur sel yang ke-8 yaitu nukleolus. Jadi nukleus ini memiliki 1 buah fungsi, yaitu sebagai penanggung jawab dalam pembentukan protein. Struktur sel yang ke-9 yaitu vakuola. Jadi vakuola ini memiliki 5 buah fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan zat-zat sisa metabolisme, dan yang kedua mengeluarkan atau membuat zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga yaitu mengendalikan kadar garam dan air dalam tubuh sel tersebut, dan yang keempat yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, dan yang terakhir yang kelima yaitu tempat mengelola makanan dalam sel dan menyebarkannya ke seluruh bagian-bagian sel. Struktur ke-10 dari sel hewan itu yaitu adalah micro and intermediate filaments. Jadi fungsi dari micro dan intermediate filaments adalah memberi dukungan mekanis untuk membran plasma yang bersentuhan dengan sel lain atau dengan matriks ekstraseluler. Struktur sel yang ke-11 yaitu mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini memiliki 3 buah fungsi. Yang pertama yaitu untuk melindungi sel, yang kedua yaitu untuk memberi bentuk dari sel, yang ketiga dan yang terakhir yaitu berperan dalam pembentukan flagella, cilia, dan centriole. Struktur sel yang ke-12 yaitu adalah badan Golgi. Jadi badan Golgi ini memiliki 3 buah fungsi, yang dimana yang pertama yaitu untuk memproses protein, yang kedua untuk membentuk lisosom, dan yang terakhir yaitu untuk membentuk membran plasma.
Ya, struktur sel yang ke-13 yaitu sentrosom. Dan sentrosom memiliki satu buah fungsi, yaitu berperan dalam proses pembelahan sel. Struktur sel yang ke-14 yaitu sentriol. Sentriol memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu berperan sebagai pembentuk silia dan flagela, dan yang kedua sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindel. Struktur sel yang ke-15 dan yang paling terakhir adalah periksisom. Dimana periksisom ini memiliki satu saja fungsi, yaitu untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Demikian saja video yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang teman-teman berikan, saya ucapkan terima kasih. Dadah.